alat kecanggihan yang dipakai manusia, yaitu alat komunikasi yang disalahgunakan. Itu nanti berdampak ke situ. Jadi seperti itu. Benar. Nah, ini proses terjadinya badai matahari itu seperti apa? Dari sisi mataharinya ke arah bumi atau ke arah alam semesta ini seperti apa sih, Mbak? Badai matahari, di sana ada penjagaannya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Padepokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri yang sudah menonton channel kami, memberikan komentar, meng-like, meng-subscribe, membagikan video-video yang ada di channel Padepokan Bedek. Dan kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Padepokan Bedek semuanya. Semoga subscriber Padepokan Bedek yang sekarang lagi sakit Allah berikan sembuh total dari penyakitnya. Amin, amin. Yang sekarang lagi mempunyai hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, Allah segera kabulkan dan berikan yang terbaik sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin, amin. Yang sekarang sedang mempunyai masalah, baik masalah besar maupun masalah kecil, apapun masalahnya, Allah segera berikan solusi dan jalan keluar terbaik dari masalah subscriber Padepokan Bedek semuanya. Amin. Yang sekarang belum mempunyai jodoh atau udah pernah mempunyai jodoh terus tidak mempunyai jodoh lagi, ketawa Mas Haji. Semoga segera didatangkan jodoh yang soleh dan solehah, yang bisa membimbing, yang bisa nurut dan manut. Oh, itu penting Mas Haji ya kan? Amin, amin, amin. Yang sudah mempunyai istri ataupun mempunyai suami, tetaplah menjadi romantis. Tetaplah berromantis-romantisan, bermanja-manjaan seperti waktu pertama setelah menikah dulu. Amin. 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 Yang kenceng Mas Haji ya kan? Semoga kehidupan keluarganya senantiasa diberikan rahmat, barokah, ridho Allah Subhanahu wa taala, memberikan pendidikan semua sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Keluarga yang sehat, mental, jiwa maupun anak yang pintar, pandai, berbakti, nurut ya kan? Untuk bermanfaat untuk nusa, bangsa dan agama. Amin. Amin. Nah, kali ini Padepokan Bedek akan menelusuri satu fenomena yang digadang-gadang fenomena tersebut merupakan fenomena akhir zaman, yaitu adanya badai matahari. Ya Mas Haji, kalau kita tahu badai itu kan biasanya kan angin ya, tapi ini matahari kena badai, ini gimana nanti ya? Konon kabarnya badai matahari itu akan menyebabkan gangguan dari telekomunikasi dan lain sebagainya. Dan saat ini juga kondisi dari suhu yang ada di Indonesia terutama ya sedang panas-panasnya katanya Mas Haji ya. Panas hujan ya. Dan ini berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, untuk itu tidak usah berlama-lama, saksikan video selengkapnya, kita akan telusuri bersama. Sudah siap Mas Haji? Insya Allah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya menarik makhluk gaib yang mengetahui tentang adanya badai matahari, yang hanya mengetahui adanya badai matahari. Tarik.
jenjangnya di mana semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, semakin sinkron pita suara terhubung. Apabila ada penyusup yang masuk, apabila yang bukan yang saya masuk otomatis langsung terpental. Kun dengan jenjangnya di mana semua pengetahuan hadir dan terbuka, tersambung. Semua pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses ini semuanya tersambung dari jiwa kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya berbicara? Panggil saja nama saya Mbah Komar. Mbah Komar? Iya. Tadi sudah mengucapkan salam, artinya sudah masuk Islam? Alhamdulillah sudah. Sebelum itu mohon syahadatnya terlebih dahulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, berarti benar sudah masuk Islam. Kalau boleh tahu Mbah Komar ini asalnya dari mana dan kenapa bisa hadir di Padepokan Bledek ini? Saya asli dari Nusantara. Oh, tepatnya di mana, Mbak, kalau boleh tahu? Saya sering keliling. Oh, sering keliling. Yang sering saya tempati ada di Jawa bagian barat. Oh, iya. Nah, ini bisa datang ke sini nanti ceritanya bagaimana? Alhamdulillah saya tadi didatangi sosok bercahaya dan saya diizinkan dibawa masuk ke jasad ini. Berarti sudah tahu kita akan menelusuri apa ini, Mbak? Alhamdulillah sedikit saya tahu. Oh, iya. Nah, kita ini akan mencari tahu tentang adanya fenomena badai matahari ini ya, Pak ya. Yang nantinya akan membuat suasana di bumi ini berubah secara drastis dan juga akan menyebabkan gangguan dari telekomunikasi dan lain sebagainya. Nah, ini boleh diceritakan terlebih dahulu seperti apa, Pak? Sedikit yang saya ketahui bahwasannya di akhir zaman ini semua bencana-bencana alam, semua bencana yang ada di seluruh dunia ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah makna atau hikmah dari seluruh bencana-bencana yang ditimbulkan itu tidak jauh-jauh dari memberi peringatan manusia untuk segera bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana badai matahari sama seperti bencana-bencana yang lain, seperti gempa gunung meletus, badai angin, banjir, semua hampir sama. Akan tetapi yang lebih berbeda, badai matahari yang akan terjadi yaitu tidak lama lagi. Badai matahari itu sebenarnya adalah memberi peringatan umat manusia bahwasanya dampak dari badai matahari itu yang terdampak adalah elektronik yang dipakai manusia. Jadi sebenarnya itu memberi peringatan kepada manusia bahwasannya ada dosa-dosa yang dilakukan manusia melewati atau yang menggunakan elektronik itu. Itu sebagai peringatan Allah untuk manusia yang memakai
kecanggihan teknologi. Karena nanti bencana badai matahari bisa menyebabkan semua atau yang menyebabkan gelombang elektromagnetik yang akan mengganggu kegiatan alat-alat elektromagnet atau alat-alat kecanggihan yang dipakai manusia, yaitu alat komunikasi yang disalahgunakan. Itu nanti berdampak ke situ. Jadi seperti itu. Benar. Nah, ini proses terjadinya badai matahari itu seperti apa? Dari sisi mataharinya ke arah bumi atau ke arah alam semesta ini seperti apa sih, Mbak? Badai matahari di sana ada penjagaannya, yaitu dijaga oleh triliunan malaikat. Disitulah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan atau melaksanakan tugas, yaitu menyulurkan lidah matahari untuk memberi peringatan manusia di bumi. Sebelum terjadinya di matahari terdapat bintik-bintik atau lubang-lubang di dalam matahari, itu nanti calon atau yang akan menyebabkan badai matahari itu terjadi. Nah, tadi yang disebut ngulurkan lidah, menjulurkan lidah ya. Benar. Itu lidah apa maksudnya? Atau manahnya atau apanya ini? Itu seperti lidah api matahari yang melengkung. Nah, jadi ketika itu keluarkan ya, julurkan ya. Iya. Nah, itu kan matahari dari bumi itu kan jaraknya kan berkilometer, beribu-ribu, ratusan itu kan. Jadi itu nanti gimana prosesnya? Apakah langsung disebar ke seluruh alam semesta dan nanti berdampak pada bumi atau seperti apa? Karena di dalam matahari terdapat gelombang elektromagnetik raksasa. Di sana nanti lubang-lubang itu yang akan meledak mengakibatkan lidah itu menjulur ke arah bumi yang mengakibatkan gesekan dari elektromagnetik itu, sehingga telekomunikasi maupun listrik yang ada di bumi terkena dampaknya. Dampaknya akan seperti apa? Kalau dari listrik, maka daya yang ditimbulkan akan sangat besar. Jika orang memakai elektronik, maka kebanyakan elektronik yang dipakai akan rusak. Kalau dari telekomunikasi atau yang dipakai manusia, maka jaringannya akan hilang. Radar-radar yang dipakai di pesawat akan terganggu. Itulah dampak dari badai matahari. Termasuk internet berarti ini ya? Sama internet juga ya? Untuk telekomunikasi kan termasuk itu juga. Nah, itu akan mempengaruhi suhu bumi nggak dengan adanya badai matahari itu? Sangat mempengaruhi, dikarenakan lidah dari matahari yang sangat panjang itu mengakibatkan suhu
udara atau sinar matahari pada siang hari akan lebih panas dibandingkan hari-hari setelahnya atau hari sebelumnya. Itu akan panas. Jika malam akan terlalu dingin, sangat dingin sekali. Kalau boleh tahu sepanas apa dan sedingin apa kalau kita lihat sekarang ini, Mbak? Seperti air yang mendidih. Terus kalau dingin dinginnya? Seperti es, dingin sekali. Karena cuaca yang tidak menentu. Angin sangat besar. Nah, itu tadi kan salah satu disebutkan bahwa adalah penyebabnya karena dosa-dosa yang dilakukan manusia melalui jaringan telekomunikasi tadi, gelombang-gelombang elektromagnetik itu tadi. Ya. Banyak manusia yang menggunakan alat telekomunikasi. Banyak manusia-manusia yang sekarang terlena dengan telekomunikasi. Mereka menggunakan handphone sampai lupa dengan ibadah, melupakan ibadah karena tergiur apa yang ada di dalam HP. Semua itu ada sambungannya dengan pasukan Dajjal. Nah, ini memang badai matahari itu ada siklusnya apa enggak sih? Ada, kan tetapi badai matahari ini sangat berbeda. Siklusnya kurang lebih 11 tahun akan terjadi. Akan tetapi ini akan terjadi lebih besar atau lebih tinggi. Karena? Dikarenakan banyak dosa-dosa manusia yang sudah melampaui batas, menimbulkan energi-energi negatif yang sangat pekat. Nah, itu berlangsungnya berapa lama, Mbak? Boleh tahu? Badai matahari itu sangat cepat. Kisaran antara 1 jam, akan tetapi dampaknya bisa berminggu-minggu sampai berbulan. Dampak dari yang ditimbulkan itu karena banyak elektromagnet atau elektronik yang rusak, dari satelit yang rusak, yang terganggu, dari PLN yang banyak kerusakan. Tahu juga PLN ya, ini banyak. Tahu juga PLN, Mbak? Karena saya penduduk Nusantara. Jadi penyedia listrik negara PLN ya, Mbak ya. Iya. Nah, terus apa itu namanya? Kan ada lapisan ozon, Mbak, yang mau menyelimuti bumi, ya toh? Apa nggak bisa itu dihalo oleh lapisan ozon itu? Pasti dijaga oleh lapisan itu atau atmosfer, dijaga. Akan tetapi ledakannya atau yang ditimbulkan gelombang elektromagnetiknya sangat besar, makanya sampai terdampak ke bumi. Nah, itu kan suhu akan naik kan, akan naik seperti mendidih kan. Nah, itu kerusakan yang di bumi selain telekomunikasi apa dong? Banyak sekali manusia yang takut jalan. Mobil-mobil banyak yang kebakar di jalanan. Hutan banyak yang terbakar. Tapi semua itu tidak terlalu bahaya.
Karena manusia sekarang untuk menanggulanginya sudah dipersiapkan. Apa yang sudah dipersiapkan manusia? Banyak sekali orang-orang barat yang menanggulanginya. Dengan cara? Mereka mempersiapkan seperti alat-alatnya, diberikan alat yang lain supaya kuat untuk menahan dari lonjakan gelombang elektromagnetik itu. Oh, ada alatnya. Ada. Tapi itu efektif nggak alatnya yang sedang mereka persiapkan itu? Semua itu tergantung Allah. Jika Allah menghendaki, maka tidak akan bisa menghalaunya. Karena bencana semua itu haknya Allah. Oh iya. Nah itu termasuk tanda-tanda akhir zaman kan Mbah tadi? Benar. Ya. Nah itu salah satu tanda akhir zaman adanya badai matahari ya. Betul? Benar. Nah ini apa itu namanya banyak tanda-tanda akhir zaman kan. Nah kenapa bisa tanda-tanda akhir zaman itu badai matahari? Karena badai matahari itu mempunyai gelombang elektromagnetik. Sebenarnya itu untuk menghukum atau memperingatkan alat-alat elektromagnet atau elektronik yang ada di bumi supaya manusia sadar bahwasannya manusia sekarang tergantung terhadap elektronik. Mereka semua melupakan Allah, melupakan ibadah. Nah, ini yang terdampak kan semua makhluk yang ada di bumi atau di seluruh tata surya ini nantinya. Itu yang terdampak hanyalah di bumi. Di tata surya yang lain tidak begitu terdampak. Nah, apa ada bedanya antara orang yang beriman dan tidak beriman dalam apa itu namanya menyikapi adanya badai matahari ini, atau nantinya pada saat terjadi badai matahari itu apa ada bedanya atau sama aja? Pasti ada. Nah, apa itu bedanya? Kalau manusia-manusia yang lemah imannya, maka mereka akan ketakutan dikarenakan semua penghidupannya dari elektronik. Jika elektronik mati atau terganggu, maka yang dia takutkan adalah kerugian-kerugian materi atau penghasilan yang menurun atau tidak ada penghasilan. Jikalau manusia yang beriman, maka mereka akan lebih beriman, lebih menguatkan keimanannya, dan lebih aktif dalam beribadahnya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak terganggu bagi orang-orang beriman ya, biasa saja ya. Karena banyakkan orang beriman itu ikhlas dan ridho apa yang akan terjadi yang diberikan Allah, maka mereka akan ikhlas menerimanya. Nah, dulu pernah terjadi badai matahari nggak Mbak waktu dulu-dulu? Banyak dari dulu, sering terjadi dari ratusan tahun yang lalu. Itu sempat terjadi, sempat mengganggu kehidupan manusia. Karena siklus dari badai matahari itu tahun demi tahun ada. Ya. Nah, itu matahari itu ketika terjadi badai matahari itu lebih dekat dengan bumi atau sama aja atau lebih jauh atau bagaimana, Pak? Badai matahari lebih dekat ke bumi.
Maksudnya jarak matahari dan bumi akan lebih dekat. Benar, karena yang dihukum itu manusia yang di bumi, maka yang ditujulah manusia yang di bumi. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua fenomena-fenomena bahwasanya nanti akan ada muncul sosok pemimpin akhir zaman, itu bisa nyambung ke sana. Nah, terjadi badai matahari dulu atau munculnya sosok pemimpin akhir zaman dulu ini? Sosok pemimpin akhir zaman sebelum muncul, maka Allah akan memunculkan bencana-bencana alam dulu. Oh iya. Nanti baru manusia-manusia yang bertobat, maka manusia itulah yang mendapatkan stempel Imam Al-Mahdi. Manusia yang tidak bertaubat maka mendapatkan stempelnya Dajjal. Disitulah Allah memberi kesempatan manusia bahwasanya bencana-bencana yang ditimbulkan itu adalah sebagai peringatan manusia, peringatan yang sangat keras dari Allah. Itu kan kayak seperti itu ya. Nah, kalau pada saat itu berarti tidak ada terjadi peperangan dong. Kalau kayak gitu kan semua radar, semua alat-alat itu tidak berfungsi, Pak. Tidak semuanya terdampak. Itu hanya sebagian saja. Jadi tidak semuanya terdampak. Kalau itu dipilih-pilih. Kalau boleh tahu yang terdampak itu di mana aja? Di belahan bumi bagian mana saja yang sekarang ini kita bisa lihat? Di Nusantara terdampak sedikit. Di bagian mana? Yang dilewati garis Khatulistiwa. Itu sangat terdampak panasnya. Dan di luar sana juga ada yang terdampak. Semua itu tergantung dari tingkah laku manusia yang lupa akan Tuhannya. Jadi dampaknya seperti itu ya, Mbak ya. Nah, berarti nggak ngeri seperti dukun dong ya? Lebih ngeri dukun ya? Jauh. Dukun adalah peringatan yang sangat keras, peringatan yang akhir. Kalau matahari, badai matahari adalah peringatan-peringatan yang sedang. Nah ini berlangsungnya kan tadi 1 jam ya? 1 sampai 2 jam ya? 1 jam. 1 jam aja. Itu pada waktu siang hari di belahan bumi bagian mana, atau malam hari atau apa? Kalau di Nusantara ini nanti terjadinya pada saat apa? Di Nusantara yang terlewati garis Khatulistiwa itulah yang dampak lebih besar. Lihat, itu terjadi siang atau malam? Kan berarti siang ya? Siang hari. Berarti sisi yang sebelah bumi yang lainnya kan malam, itu berdampaknya di kemudian hari, ganti hari lagi gitu? Tidak, pada saat itu juga. Berarti yang malam hanya merasakan dinginnya. Kalau yang siang merasakan panasnya yang begitu panas dahsyat ya. Dan elektronik yang terganggu. Itu bisa menimbulkan radiasi nggak sih? Kalau untuk dari astronot atau manusia yang ke angkasa itu bisa mengakibatkan radiasi, bisa terkena penyakit kanker. Kalau yang ada di luar angkasa. Kalau di bumi masih aman. Masih aman. Padahal itu kan kekacauan gelombang elektromagnetik kan. Masih aman tapi. Masih. Karena yang diserang sebenarnya adalah elektronik. Ya kalau elektronik kan kemudian
terjadi banyak gelombang elektromagnetik kan kemudian menyebar kan otomatis kan di udara ini kan banyak muatan-muatan yang bertaburan kan Pak? Benar. Itu kan kalau kalau terlalu banyak kan otomatis kan tubuh kita juga akan merasakan kan? Benar. Paling kalau manusia yang lemah, yang mudah terkena penyakit, maka terkena dehidrasi yang tinggi. Tinggal minum selesai dong kalau itu. Bisa sampai ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit. Benar. Tadi sebaiknya lemah badannya. Jadi sebaiknya nggak usah pergi kemana-mana dong kalau kayak gitu. Benar. Berdiam dirilah di rumah. Karena nanti sebelum terjadi, alat-alat manusia sudah tahu bahwasanya jam sekian akan terjadi, maka akan diberitahu. Kok bisa mendeteksi kapan terjadinya itu? Karena ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya seperti apa? Coba jelaskan. Terjadi bintik-bintik hitam di matahari. Ya kan jauh, bagaimana caranya neropong itu? Ada alatnya yang di luar sana itu. Terus kemudian habis terjadi bintik-bintik itu diinformasikan ya? Prediksi. Ya, seperti cuaca diprediksi. Seperti cuaca. Ya. Berarti itu tanda-tanda dari kemunculan bintik-bintik hitam sampai terjadinya badai matahari itu berapa lama kurun waktunya? Apakah langsung 1 jam kemudian langsung terjadi badai matahari? Atau sangat lama, bintik-bintik berbulan-bulan baru ada bintik-bintiknya, terus nanti bintik-bintiknya melebar dan di dalam matahari terjadi goncangan elektromagnetik di situ dan mengakibatkan ledakan dan seperti lidah menjulur. Sangat panjang. Setelah terjadi itu kan efeknya berbulan-bulan. Kalau perangkat-perangkat elektronik akan menjadi masalah ya. Nah, terus kemudian alam. Ini alam termasuk air, termasuk hutan, termasuk suasana. Itu dampaknya apa? Iklimnya jadi apa? Iklimnya tidak beraturan. Yang biasanya musim hujan, maka tidak hujan. Dan sebaliknya seperti itu. Berarti sama seperti sekarang ini nih? Benar. Inilah dinamakan iklim yang tidak menentu. Karena matahari itulah sumber dari kehidupan dari alam ini. Iya. Nah, kalau sekarang ini termasuk tanda-tanda adanya badai matahari enggak? Kondisi saat ini? Ada. Cuaca yang sangat panas. Di bumi sangat panas, cahaya matahari yang berbeda dari tahun-tahun sesudahnya. Nah, ini sangat panas. Berarti sebentar lagi terjadi. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah menghendaki, maka akan terjadi. Kalau boleh tahu deh secara tahun, kan tahun 2024, besok tahun 2025 dan 2026 dan seterusnya. Akan lama, dekat, atau akan lama, atau sudah dekat, atau setengah-tengahnya, atau 1-2 tahun ininya, atau memang tahun depan gitu. Ada sebentar lagi. Sebentar lagi ya intinya ya. Nah. Iya. Kami tidak berani itu. Iya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan-pesan untuk kita semua ini, Mbah. Nanti dalam menghadapi badai matahari dan kondisi yang sudah Mbah utarakan kan banyak hal yang perubahan yang terjadi. Nah, itu pesan-pesan untuk kita semua subscriber Padepokan Bedek apa kira-kira? Segeralah bertobat. Bagi yang belum bertobat, gunakan alat elektronik untuk selayaknya
untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sudah waktunya akhir zaman. Maka segeralah mendekatkan diri kepada Allah. Itu saja. Itu saja pesannya ya. Ya. Terima kasih ya Mbak atas kehadirannya, telah datang ke Padepokan Bledek, telah banyak memberikan informasi kepada kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyambutan, sikap, tutur kata saya kurang berkenan di hati Mbah ya. Terima kasih undangannya. Sama-sama. Ini Mbah bisa kembali ke asalnya, menjalankan tugas kembali. Kemudian semua efek-efek dalam tubuhnya Mas Haji dibawa ya. Saya undur diri. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sapra Berpadepokan Bledek, tadi kita sudah mendengar banyak informasi tentang badai matahari, bagaimana proses terjadinya, bagaimana sampainya di bumi, dan bagaimana efek-efek yang ditimbulkan, dan antisipasi apa yang bisa kita lakukan. Tentunya, satu pesan penting dari kami sebagai Padepokan Bledek untuk kebenaran mutlak hanya milik Allah Ta'ala dan kesalahan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak untuk memahami video dari awal sampai akhir untuk mengetahui isi sehingga ada kebermanfaatan yang bisa diambil dari video yang ada di Padepokan Bledek. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama pembuatan video ada tutur kata, perilaku, sikap yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bledek sekalian. Semoga subscriber Padepokan Bledek sekalian selalu dalam kebaikan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Padepokan Bledek. Kami berdua pamit undur diri. Sampai bertemu lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.